Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Bersama saya Rani Veronica yang akan menjadi host untuk malam hari ini. Kalau kita bicara soal profesi atau pekerjaan yang berhubungan erat dengan makhluk astral, tidak lain lagi, ada banyak sekali sebenarnya. Salah satunya sebagai supir ambulans jenazah, sekaligus juga pengurus kamar jenazah, bahkan juga pengurus jenazah. Ini profesi yang tidak main-main karena sangat berdekatan erat dengan dunia gaib atau dunia lain. Nah, malam ini kita sudah kedatangan Kakak Marten Leonard Manuk, atau lebih akrab disapa Kakak Tendo, yang merupakan seorang pegawai di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Kupang, bekerja sebagai supir ambulans jenazah sekaligus sebagai pengurus jenazah. Selamat malam Kakak. Malam Kak. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, sehat selalu. Sehat selalu, baik. Kak Tendo ya, lebih akrab ya saya sapa. Kak Tendo, profesi ini bukan profesi yang main-main ya kalau menurut saya ya. Bayangkan tiap hari bertemu jenazah, mengurus jenazah, bahkan membawa mobil ambulans mengangkut jenazah untuk dikuburkan ya, seperti itu ya Kakak, atau diantar ke rumah keluarga ya, seperti itu. Berapa lama Kak Tendo menjalani profesi ini? 11 tahun. 11 tahun, cukup lama ya, luar biasa. Nah, ini pasti bukan langsung terjun, langsung masuk dan langsung aman-aman aja begitu kan, pasti ada ceritanya. Kak Tendo salah satu orang yang, mohon maaf ya, maksudnya kayak takut gitu. Awalnya takut Kak. Awalnya Kak takut, kenapa Kakak takut? Karena dengarnya jenazah tuh pasti semua orang takut Kak. Apalagi bila mengurus dan memandikan jenazah tuh pasti takut. Nah, kenapa tertarik untuk bekerja di bidang itu? Namanya diperintah pimpinan, Oh, jadi baik. harus siap sedia. Jadi seperti itu ya, karena diperintah pimpinan dan akhirnya mulai bekerja tahun berapa itu di 2009. 2009. Ya. Mulai dengan menjadi supir ambulans atau? Awalnya bukan di supir ambulans, masuk di 2011 baru pindahkan ke kamar jenazah. Oh, awalnya? Awalnya supir pimpinan, wakil direktur. Oke, baik. Setelah itu baru kemudian bergerak di bidang tadi ambulans jenazah dan juga mengurus jenazah. Menarik bicara soal mengurus jenazah nih, Kak Tendo. Pasti kan tidak lepas dari gangguan-gangguan ya. Pasti ada aja gitu ya, entah itu mereka dalam bentuk perwujudan secara nyata atau gangguan-gangguan dialami. Benar begitu? Iya, memang itu nyata ada Kak. Pernah dialami. Pernah dialami. Apa yang nyatanya ada itu? Yang sempat dialami itu kebanyakan yang kita kasih mandi jenazah di malam hari atau pada saat kita jaga shift malam, itu sangat terlalu banyak gangguan. Gangguan tuh aneh-aneh Kak. Seperti apa? Kayak orang memanggil kita dari pintu, tapi setelah kita buka pintu tidak ada orang. Habis lewat kucing meraung, kayak apa tuh, orang menangis tuh lewat kucing, itu meraung tuh panjang. Habis langkah di depan pintu kamar jenazah, keran air kadang-kadang terbuka sendiri. Nah, itu yang jadi Gangguan buat sama kita yang pada saat jaga malam. kita, berarti lebih dari satu orang? Tidak, iya lebih, tidak, bukan hanya beta saya yang terganggu, tapi petugas semua tuh kebanyakan awal tuh terganggu Kak. Tidak ada bilang awal tuh dia mental baja, tidak ada. Namanya kamar jenazah tidak ada bilang mental baja. Ada satu cerita yang buat Kak Tendo sampai berlari begitu karena ketakutan? Itu lewat kucing, karena dia meraung tapi dia masuk langsung di kamar jaga. Nah posisi ada plafon tuh Kak, tapi plafon itu aneh, kucingnya bisa masuk, kaget dari kamar jenazah, dari ruang jaga. Tapi plafonnya tidak lubang. Padahal itu ruangan tertutup? Tertutup. Dari mana dia muncul? Kaget dia di atas kepala tempat tidur, langsung dia, kan pintu terbuka tuh Kak, jadi langsung lari keluar. Nah itu pasti bulu badan semua berdiri, kepala besar istri. Kepala besar, bulu badan berdiri. Dan itu Kak langsung lari keluar? Pas, langsung lari, itu tidak masuk lagi. Itu Kak sendiri waktu itu posisinya? Jaga sendiri malam. Itu jam 1, jam 2. Itu sekitar jam 1 atau jam 2 ya. Dan itu Kak sendirian. Makanya kenapa Kak langsung lari ya ketika kejadian itu terjadi. Itu baru awal-awal jaga kamar itu jenazah? baru awal. Baru awal-awal. Itu yang paling mengerikan? Masih ada yang... Ada yang lebih mengerikan lagi. Seperti apa? Jenazah kecelakaan. Kata orang kan
kan biasa kalau jenazah yang, mohon maaf ya Kak, yang tubuhnya rusak atau fisiknya itu hancur, itu lebih menyeramkan begitu. Benar seperti itu? Boleh cerita Kak gimana? Itu yang kalau jenazah kecelakaan kan datangnya tidak normal lagi tuh Kak. Apalagi yang benturan duluan kepala, itu datang tuh kadang-kadang kepala tuh sudah bentuk kayak kol, Terbuka. sayur kol, Ah. terbuka. Jadi matanya tidak ada lagi, otak kecilnya tuh mereka bawa dengan plastik. Dia datang tuh terbuka kayak pas mau kasih, kan awalnya kan datang pakai kantong jenazah tuh Kak. Nah orang semua kan jadi ketakutan pada saat mau buka ini kantong jenazah, jadi minimal harus petugas duluan. Kalau tarik duluan, kalau kaki ya puji Tuhan Kak. Kalau duluan kepala pasti langsung kaget, tak hedek. Ngeri ya. Dan itu udah sekian 11 tahun pengalaman Kak Tendo untuk melihat kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana sampai Kak bisa kuat untuk akhirnya terus menyaksikan itu dan fine-fine aja, maksudnya baik-baik aja begitu? Karena sering ya mungkin? Iya, karena sering tapi tidak begitu cepat. Cukup lama juga untuk betul-betul menguatkan diri. Awal pertama sampai beta mau minta pindah dari ruang kamar jenazah, biar beta pindah soalnya sanggup, karena kebanyakan terganggu pada saat dinas malam. Sampai beta omong dengan beta pun pimpinan, beta bilang, Bapak biar beta dinas siang atau dinas pagi, saat dinas malam bisa mau. Biar ada salah apa kok selalu terganggu dengan ini jenazah. Tapi dikuatkan lagi oleh pimpinan beta, bilang itu lu awal, lu itu uji lu punya iman. Uji teruju, uji nyali, lama-lama ju bisa mati. Beta bilang gitu. Karena gangguannya juga parah nggak sih Kak? Apalagi Kak, maksudnya ketika mereka datang dengan tubuh yang hancur, gangguan yang Kak alami ketika shift malam itu seperti apa Kak? Itu pada saat kita mau kasih mandi, dalam bentuk jasadnya masih ada, itu dia langsung ganggu Kak. Kebanyakan kayak ada yang datang dengan tangan puntung, kita kesalahan dalam pegang tangannya tuh Kak. Maunya orang teman kita yang lain ada kasih mandi, kasih jahit bentuk kepala, kasih rapi. Tapi dengan sendirinya Kak tuh, pada saat yang beta paling takut itu satu, beta sampai jatuh pingsan Kak. Kenapa? Itu kurang tahu, kaget saja beta pingsan dengan tangannya yang korban yang meninggal, yang beta pegang. Berarti tangannya putus dong? Iya, tangannya terlepas, putus. Jadi beta pegang, dengan sendirinya kan teman saya kan kalau jenazah yang hancur aja harus 2 orang yang urus Kak. Jadi dia ada sementara urus menjahit, beta pegang tangannya tuh tidak terasa, bepun tangan ini semakin ayunannya semakin tinggi, maunya pelan tinggi. Jadi temannya beta lihat, Ten, lu muka pucat, lu semakan lu. Itu semakan tadi, barusan tadi makan tuh. Dia bilang, kenapa lu ayun itu tangan? Ayun di mana itu? Tapi beta lihat ini tangan, bepun tangan di bawah Kak. Tangan yang beta pegang almarhum punya tangan nih, beta lihat, tapi tangan tidak ayun. Tapi setelah keasikan kita kerja ini jenazah, bepun tangan nih ayun terus, tapi beta tidak rasa. Dilihat oleh teman sebelahnya? Teman ya, sendiri yang lihat, bukan beta. Itu pada saat kejadian itu Kak Tendo merasa seperti apa? Ada yang mungkin sementara sedang memegang tangannya Kak Tendo Kak? Atau ada kayak merasa pusing atau merasa berat begitu? Pusing Kak, itu langsung kaget, langsung pusing, jatuh langsung, kepala ini langsung cium di jenazah punya perut, jatuh langsung. Jadi beta diangkat oleh diangkat oleh teman beta untuk pindahkan, sampai selesai jenazah sudah dipulangkan. Dia tidak mau kamu yang menguruskan mungkin. Bisa. Itu semacam itu ya, tanda bahwa beson mau dia begitu. Makanya akhirnya kasih pingsan Sa. Sering seperti itu? Sering Kak. Kak Tendo sering dipingsankan begitu? Atau sering penolakannya selain itu apa yang penolakan di jenazah? 2 kali yang jenazah celaka tuh pingsan, mengkali faktor darah atau itu sudah. Kak Tendo tidak kuat melihat darah? Awalnya tidak kuat Kak. Habis terlalu dia anggap remeh dengan jenazah yang datang celaka, makanya istilah mau Karani bilang tidak mau mengkali petugas beta yang mau urus ini almarhum tersebut. Betul. Kan beta lihat sendiri dia kawan lihat sendiri tangan beta diayunkan, tapi setelah beta lihat tangan beta ada pegang erat-erat ini
almarhum punya tangan yang puntung. Baik, jadi itu kejadian ya untuk di kamar jenazah, untuk pengurusan jenazah, dimandikan, dan itu jenazah karena korban kecelakaan. Baik. Sekarang saya mau melihat dari sisi sebagai seorang supir ambulans jenazah, Kak. Pasti juga ada pengalaman-pengalaman seru dan mungkin menyeramkan ya yang terjadi. Seperti apa, Kak? Kalau kita yang supir pas pengantaran tuh kebanyakan ke luar daerah. Keluar daerah? Ya. Kadang-kadang kita antar sampai di Manggarai, Flores, di jenazah Alor, iya jenazah. Kalau dia punya yang mau percaya tidak percaya itu, kalau kapal laut tuh paling senang kalau muat jenazah, Kak. Kenapa bisa begitu, Kak? Nah, itu. Karena mereka bilang kalau muat jenazah, gelombang tuh tidak ada, tenang. Mitos atau fakta itu? Memang terjadi selama ini kalau Kak mengantarkan jenazah memang benar tidak ada gelombang dan semua mulus-mulus saja sampai ke tempatnya. Berarti dia ingin pulang ya, memang benar-benar ingin kembali ke ribaannya gitu. Jadi seperti itu. Kalau kejadian yang menyeramkan di mobil ambulans, diganggunya seperti apa sih, Kak? Pada saat itu pulang antar jenazah dari Timor Leste, itu gangguan kayak kita di mobil pas sampai di tengah-tengah hutan tuh, Kak. Itu kebanyakan AC itu hidup sendiri, mati sendiri. Nah, hidup. Kan jalan kita ngerokok tau di mobil, hidup sendiri. Habis lampu utama tuh kadang-kadang mati. Nah gitu, habis bayangan di belakang tuh yang kadang-kadang bikin gitu kayak ada orang di belakang, tapi di belakang tidak ada orang. Nah itu langsung berhenti, kayak kita buang air kecil. Itu kadang-kadang bahasanya keluar dong, besok antar lu baik-baik sampai di rumah, lu masih ikut beta sampai di jalan, Joni. Nah begitu. Iya, jadi itu cara untuk bisa caranya Katendo ya, yaitu dengan cara memarahi begitu. Iya, memarahi kembali. Itu apakah salah satu tips juga untuk Katendo kayak jadi nggak takut gitu sama mereka? Iya, salah satu itu. Karena memang Katendo orangnya nggak takut sama mereka setelah pengalaman sekian lama sama mereka ya gitu, diganggu terus. Bukan tidak takut. Kalau mereka kasih tunjuk pasti takut, Kak. Tapi itu yang dilakukan Katendo selama ini, marah gitu, sampai memaki begitu. Sampai maki, bahasa kotor. Bosong ganggu begitu sampai begitu, Kakak. Bagus itu, berarti kan ketong fight gitu. Tapi kalau dong kasih tunjuk lari. Iya, pastilah ya. Ini karena selama ini belum pernah ditunjukkan wujud yang mengerikan kan, Kakak. Nah, kalau kita bicara baru-baru ini terkait COVID-19 juga ya, kan banyak sekali pasien dan kematian yang cukup banyak begitu. Dan adakah kejadian yang mengerikan dari pasien COVID-19 yang meninggal? Kejadian yang mengerikan yang pasien meninggal karena COVID-19 itu kejadian terakhir pada saat ada ibu meninggal dengan anaknya di dalam perut. Anaknya kandungannya berumur 7 bulan. Wah, cukup besar itu. Itu kita kubur pagi. Malamnya masih ada lagi penjemputan jenazah COVID di rumah sakit lain. Itu penguburannya malam. Sekitar jam 12, jam 1. Kuburnya di samping almarhum yang tadi siang meninggal ibu dengan bayi ini. Kan kita kebanyakan petugas jenazah COVID ini semua kan laki-laki. Jadi pada saat kita buka APD mau bersihkan diri, di situ muncul suara cewek, perempuan, dan suara anak kecil, jadi meraung jadi. Seperti apa? Mungkin bisa di kayak dia memanggil, begitu, memanggil, ma begitu, iya. Anak kecil itu yang memanggil. Habis yang suara besar tuh menangis, ibunya barangkali. Itu yang bikin kita merinding langsung. Belum bersih betul-betul, pulang pulang kok bersihkan diri di sekretariat gitu. Itu di tempat pemakaman. Tempat pemakaman jenazah COVID. Itu yang paling mengerikan. Itu yang paling mengerikan. Adakah penolakan atau gangguan yang terjadi bahkan sampai ke rumah? Kita nggak bicara, kalau tadi kan terkait mobil jenazah ya, sampai ke rumah mengganggu istri dan anak dari Katendo gitu. Ada tidak? Ada. Itu
Kalau yang sampai gangguan di rumah tuh bau rampe, misalnya bau odeklonye, minyaknya, minyak mayat itu, minyak jenazah. mayat. Jadi kalau beta sendiri kan anggap itu seperti biasa, jangan sampai bau badan. Tapi pas masuk rumah, istri kayak aneh, dia bilang, lu bau rampe depan pun tajam lagi. Lu sampai kau baru habis kubur nah. Jadi lu ada jangan sampai lu ada tak salah apa di sana. Bilang aneh-aneh sah. Nah, setelah beta omong begitu, tapi beta coba hirup, dan memang ada. Bilang, aduh ini salah apa? Jadi Maito bilang, aduh lebih lu keluar kok. Bersihkan diri dulu. Bersihkan diri. Tunggu berapa menit? Bakar lilin. Oh, bakar lilin. Ya, harus kan kalau ada barang yang ikut begitu, maunya kita minta menurut orang tua dulu dong. Iya, orang tua kita minta supaya mereka jangan ikut ya. Oh besok kubur lu baik-baik, nah sudah jangan sampai be lupa ada kata-kata apa yang be ada lupa di situ, nah biar beta mewakili lewat lilin di depan rumahnya beta saja kak. Begitu. Tapi itu dia setidaknya dia langsung hilang, hilang total langsung. Pernah sampai anak nangis gitu diganggu. Sempat, iya. Anaknya umur berapa tahun kak? 2 tahun. Sampai mungkin dia melihat, dia ngomong, dia bilang diganggu begitu. Nangis ah, menangis. Nah, kalau cerita kakak berkelahi dengan mereka pernah nggak kak? Karena kak bilang, wih bosong kurang ajar ganggu beta, habis ganggu bosong, kayak ada bahasa begitu. Tuh pernah sampai berkelahi sama mereka? Secara mungkin tak terlihat begitu, tapi kak mengeluarkan energi juga untuk berkelahi dengan mereka, pernah? Pernah. Itu pada saat jaga malam kak, kembali. Jaga malam, itu beta tidur, beta sempat lihat, tapi kayak mengkali beta capek kak, tapi dia tendes beta tuh kayak orang bilang dapat tendes jenazah, tapi tendes dia yang tendes beta ini tuyul kak, dia bukan orang besar, dia tuyul, anak-anak, tapi sesak napas betul-betul kak, maunya tidak bisa bergerak apapun. Jadi beta upayakan kemana supaya beta harus lepas dia dari yang kak tidur terlentang. Iya, tidur terlentang, jangan mau lepas dia. Tapi setelah cukup lama Jo, setelah dia terlepas baru itu beta maunya bahasa kotor yang kasih keluar, dia bilang, lu nih mau apa ganggu beta, kenapa maunya ribut saat di kamar jenazah sendiri kayak orang. Kadang-kadang di ruangan sebelah bilang, ten lu gila kok tengah malam Jo, lu jaga sendiri Jo, mau nasapa itu, dan sendiri dia langsung keluar juga dari kamar jenazah, tunggu ada tamu atau jenazah datang baru dia masuk, kan rame banyak keluarga tuh kak gitu. Oh sampai begitu, berarti kak pernah ditindih sama makhluk astral ya? Sering atau baru kemarin aja itu, baru kejadian kayak gitu? Itu 2 tahun lalu kok kak, ditindis oleh bayi, tuyul atau bayi itu. Tapi tindisnya bukan di perut kak, yang beta lihat tuh, dia di bawah kaki, tapi sesaknya sampai di dada. Paham? Begitu. Begitu kak. Ada lagi kejadian berulang? Mungkin bukan sama anak kecil lagi, tapi dalam bentuk yang tidak terlihat juga. Susah bergerak, tidur kayak nafas satu-satu juga karena itu ditindih. Bayangan-bayangan kecil. Bayangan saja, lebih kepada bayangan. Iya, bayangan saja. Begitu. Gangguan yang paling membuat Kak Tendo sampai bisa lupakan dan mungkin sampai bisa tidur itu ada kok kak? Itu yang ditendis oleh bayi. Itu saja ya, baru 1 kali itu saja. Tapi selebihnya tuh masih bisa diatasi sama Kak Tendo ya. Bisa diatasi. Perwujudan mereka Kak Tendo pernah ditunjukkan tidak? Perwujudan mereka. Penampakan, mereka menunjukkan penampakan ke Kak Tendo ketika sedang shift malam. Tapi langsung wujud aslinya tuh tidak pernah kak. Lebih ke bayangan atau saja. Barang diapa? Digerakkan? Digerakkan, begitu kak. Berarti selama 11 tahun ini Kak Tendo belum pernah melihat perwujudan ya, penampakan nyata makhluk astral ya? Ya, seperti itu. Baik. Kak Tendo percaya bahwa ya seperti tagline-nya Mirror ya, percaya atau tidak mereka ada, percaya nggak? Kalau bilang percaya sih percaya kak. Tapi tidak tahu ya kak, makanya sudah cukup lama dengan mengurus jenazah atau seperti apa, jadi dianggap seperti biasa, begitu kak. Tapi awalnya tuh percaya dan takut. Tapi akhir-akhir ini kita coba meminta mereka untuk lebih banyak coba tampil, menantang mereka balik. Kak Tendo akhir-akhir ini mencoba untuk menantang mereka gitu ya.
Mana wujud kalian? Ya, Tunjukkan kepada iya. saya. Selama ini kayak gitu. Karena kenapa? Kenapa sampai Kak Tendo mau menantang gitu? Ingin prove it gitu, membuktikan. Supaya kayak yang orang bilang Model begini, model begitu. orang-orang wujud. kerasukan untuk Kak. Ah. Itu percaya tidak percaya beta juga kurang tahu. Makanya kebanyakan kan yang orang meninggal di rumah sakit, kadang-kadang yang beta lihat tuh arwahnya orang tuh masuk di keluarga kandungnya mereka baru bicara, bilang ini. Nah, itu ada yang beta percaya, ada yang tidak percaya. Nah, gitu. Tapi ada satu keinginan Kak Tendo untuk melihat perwujudan mereka secara nyata. Ada keinginan Ya, itu. ada. Tapi bukan lewat kematian. Tidak, bukan lewat kematian. Tapi kalau memang ada keinginan, semoga aja pulang dari sini mungkin sebentar bisa lihat ya. Nah, mudah-mudahan dia kasih tunjuk. Harapannya, Kalau dia ya. kasih tunjuk, beta ajak dia. Aja kemana Kak? Ajak, dia mau kemana beta antar. Baik. Jadi itu ya Kak ya, yang sekarang menjadi PR dari Kak Tendo untuk mau melihat mereka ya. Ibaratnya nantang juga, nantang hanya untuk melihat penampakannya, untuk percaya, lebih percaya lagi. Percaya tidak percaya mereka ada Kak, tapi nanti deh kalau ngomongin soal itu. Baik, yang terakhir Kak Tendo untuk boleh menyampaikan kepada seluruh BNS Squad ya malam hari ini terkait dengan pengalaman-pengalaman mistis ya dari Kak Tendo, bagaimana mereka untuk tetap menjaga iman dan kuat itu harus seperti apa? Silakan. Oke. Selamat buat teman-teman semua yang menonton channel ini. Saya cuma sampaikan pesan kecil sah. Mau percaya tidak percaya, barang makhluk gaib atau yang menyerupai setan, kalau kita kerja dengan iman atau et labora, orang bilang bekerja dan berdoa, pasti mau ada tidak ada pasti kita lebih kuat daripada itu barang-barang halus begitu. Jadi lebih mengutamakan Tuhan dengan doa itza. Baik. Begitu. Terima kasih Kak Tendo sudah hadir di sini. Intinya itu ya, apapun profesi dan pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan, dan apalagi itu menyangkut dengan dunia gaib atau makhluk astral berdekatan dengan itu, yang paling utama adalah menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita, dan tentunya juga jangan takut gitu, karena kita jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat daripada mereka. Dan buat kalian BNS Squad yang ingin mengirimkan cerita-cerita misteri dan horor yang mengerikan, kalian boleh mengirimkan di email di bawah ini. Ya, dan siapa tahu cerita kalian terpilih dan kalian bisa menjadi narasumber dan bisa duduk di tempatnya Kak Tendo ya malam hari ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng ketika ada episode terbaru. Yang pastinya untuk kalian, kalau tidak like, komen, dan subscribe, mungkin saja kalian bisa diganggu sama mereka. Kenapa? Karena percaya tidak percaya, mereka ada. Sering ada yang kasih bangun beta, dan saat dia mendekat tuh, dia pun rupa tuh langsung kayak berubah jadi bayangan hitam, kayak mengelabui begitu tuh dalam orang-orang terdekat. Oh. Dia datang menyerupai bepu, adik kasih batu begitu tuh. Dan beterima itu batu, tapi bayangan hitam yang mau masuk tuh betolak.